Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kali ini Bu Guru akan membahas pelajaran bahasa Indonesia dengan materi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, yang dipelajari pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Ayo kita simak, dengarkan sampai dengan selesai ya. Baiklah, ini dia kompetensi dasarnya. Kompetensi 3.4 pengetahuan, 4.4 keterampilannya. Bisa dibaca bersama ya. Baiklah, lanjut ke halaman berikutnya. Indikator pembelajaran ini adalah sebagai berikut: mengurutkan proses perkembangan dan pertumbuhan manusia, penjelasan makanan sehat dan bergizi, mengemukakan jenis-jenis makanan yang sehat dan bergizi. Tujuan pembelajaran menjelaskan proses perkembangan manusia, menyebutkan makanan yang sehat dan bergizi, menyebutkan jenis-jenis makanan sehat dan bergizi. Materi pertama, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ayo kita baca cerita di bawah ini dengan judul Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Demikian cerita ini. Kita lanjut ya. Materi yang kedua yaitu makanan sehat untuk tubuh kita. Ayo kita simak teks di bawah ini. Mintalah bantuan orang tua atau saudaramu untuk mendengarkan kamu membaca. Ibu akan bacakan ya. Makanan penting untuk kesehatan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Menjaga pola makan itu penting agar badan tetap sehat. Dengan badan yang sehat, kamu dapat melakukan aktivitas hari ini dengan baik. Nah, anak-anak, pagi ini sudah sarapan dulu. Ayo, kita harus sarapan dulu sebelum melakukan aktivitas pagi ini ya. Sedikit-sedikit saja untuk sarapannya. Baiklah, lanjut ke halaman berikutnya. Faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia, yaitu 1. Makanan yang bergizi, 2. Istirahat yang cukup, 3. Rekreasi dan olahraga. Nah, apakah kalian sudah melakukan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 semuanya? Ibu harap sudah ya. Baiklah, kalau begitu kalian anak hebat. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Faktor yang ke-1 mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah makanan pokok. Makanan pokok adalah makanan yang menjadi gizi dasar. Makanan pokok biasanya tidak menyediakan keseluruhan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Oleh karenanya, biasanya makanan pokok dilengkapi dengan lauk pauk untuk mencukupkan kebutuhan nutrisi seseorang dan mencegah kekurangan gizi. Makanan pokok berbeda-beda sesuai dengan keadaan tempat
dan budaya. Misalnya beras, jagung, gandum, roti, ubi, dan kentang. Tetapi biasanya berasal dari tanaman, baik dari serealia seperti beras, gandum, jagung, maupun umbi-umbian seperti kentang, ubi jalar, talas, dan singkong, roti, mie atau pasta, nasi, bubur, dan sagu dibuat dari sumber-sumber tersebut. Nah, apakah kalian suka mengkonsumsi makanan pokok? Tentunya ini penting. Harus ditambah dengan lauk pauk juga, beserta sayurannya. Baiklah, kita lanjut ke halaman berikutnya. Anak-anak, apakah kalian sudah memastikan makanan yang kalian makan sehat dan bergizi? Baiklah, ini beberapa makanan yang penting untuk pertumbuhan manusia, yaitu makanan yang bergizi dan menyehatkan. Antara lain, lauk pauk, misalnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, cumi, dan lain-lain. Sayur-sayuran, misalnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Buah-buahan, misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Karbohidrat terdapat pada makanan pokok. Wah, kalian pasti sudah sering melihat gambar yang tertera. Ada berbagai makanan yang sering kita makan bersama, ya, disebut protein hewani. Ada protein yang terdapat makanan pokok hewan, ikan, daging, susu, keju,
dan telur. Kalian juga harus memilih salah satu yang kalian sukai dan harus dikonsumsi setiap hari ya. Nah, anak-anak, ini adalah protein nabati. Adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, anak-anak, ini adalah protein nabati. Kalian pasti suka berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalkan tempe dan tahu. Kalian pasti suka, bukan? Nah, anak-anak, dari beberapa materi yang sudah kita sama-sama bahas, terdapat beberapa rangkuman, ya, dari nomor 1 sampai nomor 9. Nanti kalian baca kembali di rumah ya. Selamat membaca dan dipahami. Oke, sampai di sini tugas Bu Guru. Semoga kalian bisa memahami materi yang baru saja disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.